Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti kegiatan muhadharah pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minat tulumati ilan nur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan dan jalan yang dia tempuh tersebut adalah dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Di antara jalan menuju surga adalah dengan belajar ilmu agama. Untuk bisa memuluskan jalan tersebut menuju surga, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang menjadikan kita sukses dalam menuntut ilmu agama. Ada banyak orang yang belajar ilmu agama, tapi ternyata putus di tengah jalan karena dia tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu agama. Ada banyak orang yang belajar ilmu agama, tapi ilmunya tidaklah bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru menjadi mudarat bagi orang lain. Ini dikarenakan tidak mengerti adab-adab menuntut ilmu agama. Pada kesempatan muhadharah kali ini, saya ingin menyampaikan adab penuntut ilmu agama agar ilmu agamanya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, serta tidak mendatangkan mudarat bagi orang lain maupun bagi dirinya. Di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, menuntut ilmu agama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar ilmu agama tujuannya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu agama merupakan ibadah. Kita belajar ilmu agama untuk mengangkat kebodohan dari diri kita pribadi dan orang lain, khususnya keluarga, orang tua, dan saudara-saudara kita. Yang kedua, benar-benar bekerja keras saat belajar ilmu agama. Sesuatu yang luar biasa tidak didapatkan dengan cara yang biasa-biasa saja. Begitupun dengan orang yang ingin belajar ilmu agama, maka tidak bisa dia dapatkan ilmu tersebut kecuali dengan cara belajar atau menuntut ilmu agama dengan kerja keras. Yang ketiga, tidak cepat puas. Jangan cepat merasa puas jika baru sedikit ilmu yang kita ketahui lalu kemudian kita berhenti belajar ilmu agama. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu agama sejengkal, maka nanti dia akan sombong. Barang siapa menuntut ilmu agama sehasta atau lebih, maka nanti dia baru akan tahu bahwasannya dia adalah orang yang jahil. Barang siapa menuntut ilmu agama lebih banyak dari itu, maka nanti dia baru akan tahu bahwasannya ilmu itu adalah lautan yang luas yang tidak ada tepiannya. Yang keempat, hendaknya mencari guru yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Artinya, hendaknya kita mencari seorang guru yang benar-benar bisa mengajarkan kita ilmu, dan kemudian janganlah sampai kita menuntut kesempurnaan, dikarenakan tidak ada orang yang sempurna. Ketika seseorang belajar ilmu agama kepada para ulama, tidak ada satu orang ulama pun yang selamat dari kesalahan. Maka hendaknya kita memaklumi kesalahan mereka dalam arti kita menuntut ilmu agama kepada orang yang tepat dan tidak menuntut kesempurnaan. Yang kelima, hendaklah penuntut ilmu atau thalibul ilmi menyadari kepastian dirinya. Dalam artian, ketika memang dia tidak tahu suatu perkara, jangan kemudian dia
katakan begini dan begitu tanpa dasar ilmu. Sebagian ulama mengatakan adalah bagian dari ilmu ketika mengatakan tidak tahu, manakala memang tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu dasar ilmunya. Berbicara kehormatan orang lain yang engkau sendiri tidak mengetahui kondisinya. Engkau merendahkan orang lain yang engkau sendiri tidak mengetahui perkara aslinya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Adab lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Akan tidak berguna seorang yang memiliki ilmu agama apabila akhlaknya tidak berubah seiring dengan bertambahnya ilmu yang dimiliki. Dia mengetahui bahwasannya dilarang berghibah, tapi dia tetap berghibah. Dia tahu bagaimana hukumnya berdusta, tapi dia tetap berdusta, dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah berkata, tidak ada yang lebih berat ketimbangan seorang muslim melebihi akhlak yang mulia. Adab yang terakhir, hendaknya penuntut ilmu senantiasa bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Yang artinya, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan kemaksiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dalam menuntut ilmu agama sehingga kelak kita benar-benar mendapatkan balasan surganya. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.